Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami takzimi Ustadz Fitrah Musbihin Diwanto SPDI selaku penceramah. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Malang, Ibu Anis Isrofin MPT. Yang kami banggakan Ketua Panitia Acara Pondok Ramadan di SMA Negeri 4 Malang. Yang kami hormati Pembina Rohis Ustazah Ulin Nafi'ah MPT. Yang kami muliakan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, yang dimana di dalamnya diturunkannya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, serta sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada umatnya hingga akhir zaman. Dan semoga hingga akhir hayat nanti kita tetap dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya Iqbal dan saya Rini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, mau'izatul hasanah. Yang kelima, pengumuman pemenang lomba Pondok Ramadan. Dan yang keenam, doa dan penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa bikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Ahmad Fuad Aufas SPDI MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi'idnillahi kitaban muajjala. Wa man yurid sawabat dunya nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyin min
نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Shadaqallahul Adzim. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran dapat membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Malang. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Anis Isrofin MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 4 Malang, Bapak Ibu guru, pembimbing sekaligus anak-anak panitia Pondok Ramadan SMA Negeri 4 Malang, Bapak Ibu guru wali kelas, Bapak Ibu guru yang hadir pada Pondok Ramadan, dan anak-anak sekalian kelas 10 dan kelas 11 yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan rutin tahunan yaitu berupa Pondok Ramadan. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tidak terasa kita sudah memasuki hari yang ke-14. Artinya apa? Bahwa Allah SWT akan memberikan banyak nikmat kepada kita. Oleh karena itu, dengan mengikuti Pondok Ramadan, mari kita bersama-sama meningkatkan kualitas spiritual kita, kedekatan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Kepada anak-anakku sekalian, mohon semuanya bisa mengikuti kegiatan Pondok Ramadan ini dengan baik. Saya yakin dengan mengikuti Pondok Ramadan ini akan bermakna, yaitu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Anak-anak sekalian, mari kita ikuti semua kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini, dan mungkin bisa kita lanjutkan dengan takjil, pembagian takjil untuk para orang yang di sekitar sini, kemudian juga pembagian zakat fitrah. Sampaikan kepada orang tua kalian, di era pandemi COVID ini banyak keluarga kita atau para tetangga sekolah kita, tetangga-tetangga kalian yang terdampak COVID. Mari kita bersama-sama sebagai bentuk empati kita, kita menyalurkan zakat fitrah, mungkin zakat mal untuk keluarga dan juga teman-teman kita yang ada di sekolah ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan Pondok Ramadan tahun 1442 Hijriah SMA Negeri 4 Malang dapat berjalan lancar dan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka Pondok Ramadan SMA Negeri 4 Malang tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021
dapat dimulai dan dilaksanakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah saatnya kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Fitrah Musbihindiwanto SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Malang, Bu Anis Israfin MPD, beserta jajaran Bapak Ibu Guru SMA Negeri 4 Malang, serta tak lupa Ananda siswa-siswi SMA Negeri 4 Malang dimanapun Ananda berada. Puji syukur kita pantas hari ini kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala lantaran berkat karunia nikmatnya hari ini kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk bersama-sama berkumpul dalam usaha dan upaya menggali kemampuan diri, termasuk dalam upaya untuk membangun sebuah ukhuwah kebersamaan kita semua selaku khususnya warga SMA Negeri 4 Malang. Sholawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadikan kita orang yang senantiasa perlu banyak bersyukur, karena berkat beliaulah kita bisa jadi orang-orang yang lebih beruntung dibandingkan umat-umat nabi-nabi sebelumnya. Baik, seperti biasanya dalam memasuki bulan Ramadan, khusus di tanggal 17 Ramadan kita biasa kenal dengan peringatan nuzulul Quran, atau kita biasa peringati sebagai sebuah momen di mana Al-Quran yang merupakan pelita kita, yang merupakan pedoman kita, yang merupakan sebuah jalan keluar dari segala macam kesulitan dan kegundahan kita sebagai manusia untuk keluar dari kesulitan-kesulitan tersebut. Tak lazim juga biasanya dalam 17 Ramadan ini kita biasanya kita rayakan dengan berkumpul bersama, bersolawat, membaca solawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bersyukur, bertasyakur atas sebuah nikmat agung ini yang tentu kita tidak boleh sampai lewatkan. Baik, terkait dengan Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini, kita perlu sama-sama senantiasa kembali mengembalikan diri kita sebagai seseorang yang beragama Islam, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya dalam hati. Nah, dalam kaitannya dengan kita sebagai manusia, banyak sekali petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran sebenarnya yang menuntun kita kepada kehidupan yang baik, sehingga kita mudah melewati setiap kesulitan-kesulitan yang biasa kita alami sebagai manusia. Paling mudahnya kesulitan-kesulitan atau permasalahan-permasalahan itu biasanya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tarik yang paling sering saja kita alami adalah bahwa kita sebagai manusia adalah manusia yang sering mengeluh atas berbagai macam kesulitan yang kita hadapi. Maka dari itu Allah sendiri juga menerangkan dalam Quran surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 20, Innal insana khuliqa halu'a.
idza massahus syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Jadi manusia itu diciptakan dengan tergesa-gesa, suka atau berperilaku tergesa-gesa. Ketika mereka mendapatkan maksudnya adalah, mohon maaf, bahwa manusia itu suka sekali mengeluh, dalam artian mereka ketika mereka diberikan kesulitan mereka mengeluh. Namun sebaliknya ketika manusia berada dalam keadaan yang berkecukupan, mereka malah sebaliknya ingkar. Ini yang jadi sebuah permasalahan dalam hidup kita sebagai manusia. Lantas bagaimana Allah memberikan sebuah solusi dalam Al-Quran? Sebelum kita mencari solusinya, kita perlu tahu dulu ya, bahwa sejatinya Allah sudah menjanjikan kita sebagai manusia berbagai macam nikmat dan rizki. Salah satunya adalah seperti yang dijelaskan Allah dalam Quran surat Hud ayat 6 ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa musda'aha kullun fi kitabim mubin. Jadi Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa sejatinya kita manusia sudah dijamin, bahkan sudah ditentukan oleh Allah bagaimana bagian-bagian nikmat kita. Nah, bahkan sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, artinya sudah ada ketentuan yang sejatinya kita sudah pasti akan mengalaminya. Oleh karena itu, kalau kita berdoa, harusnya kita jangan berharap tentang sesuatu yang kita inginkan, ya, karena kita tidak bisa menentukan sebagaimana besarnya kita bisa meraih sebuah keinginan yang kita inginkan tersebut. Lantas apa yang perlu kita perhatikan adalah bahwa Allah sendiri juga menjelaskan langkah-langkahnya untuk keluar dari perasaan sering mengeluh ini adalah dengan cara, salah satunya adalah dengan sabar dan berdoa. Berdoa ini bisa didapat melalui sholat. Ayatnya wasta'inu bis sabri was shalah. Artinya Al-Baqarah, tadi Al-Baqarah ayat 38. Artinya Allah mengharuskan kita untuk bersungguh-sungguh dalam kaitannya mengenai menghadapi sebuah kesulitan itu melalui dengan doa dan juga bersabar. Itu kunci utamanya. Dengan begitu kita nanti akan termasuk orang-orang yang beruntung. Ya, Allah sendiri juga menjelaskan bagaimana mereka orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk atau pertolongan dari Allah. Dijelaskan juga itu dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat 38. Mohon maaf tadi sepertinya Al-Baqarah ayat 153. Ya, bunyinya qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di ayat ini jelaskan barang siapa yang mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, maka hidupnya akan jauh dari khawatir. Khawatir akan apa? Akan rasa takut dan kesedihan yang diliputi karena kita sering mengeluh atau ketika kita mendapatkan berbagai macam kesulitan dalam kehidupan. Begitu pula sebaliknya, Allah justru memberikan kesempitan bagi mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk atau pertolongan dari Allah atau berpaling dari petunjuk yang Allah berikan. Quran surat Toha di ayat yang ke-34 ya. Dijelaskan juga di situ bahwa wa atahum min kulli ma sa'altu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya. Jadi ketika kita menimang-nimang apa yang kita dapat dari Allah, maka yang terjadi adalah kita menjadi orang yang sulit bersyukur ya. Sulit bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal bersyukur adalah kunci utama atau kunci yang paling penting dan terdekat untuk kita bisa hidup bahagia, jauh dari kata sering mengeluh. Oleh karena itu, mari bersama-sama gunakan kesempatan di bulan Ramadan ini untuk senantiasa menjadikan Al-Quran sebuah pedoman yang baik. Bagaimana kuncinya? Kuncinya adalah mentadaburinya. Membaca Al-Quran, dimengerti pula terjemah
hingga perlu mungkin tafsir-tafsirnya. Kemudian kita tingkatkan dengan belajar kepada mereka yang ahli mengenai Al-Quran. Dan terakhir, kita berupaya dan berusaha dengan sekeras-kerasnya untuk senantiasa mengamalkan apa yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran. Dengan begitu, kita terhindar dari rasa takut dan rasa cemas tadi, karena kita termasuk orang-orang yang tidak mudah mengeluh ketika mendapatkan kesulitan. Terakhir pula, semoga kita semua keluarga besar SMA Negeri 4 Malang senantiasa mendapatkan maghfirah Allah. Termasuk nanti di akhir bulan ini kita termasuk dalam orang-orang, ya, tergolong dalam orang-orang yang senantiasa mendapat ampunan, ditambah juga kita termasuk orang yang bisa keluar di bulan Ramadan ini kecuali dengan apa? Dengan tersiksa dari siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas tausiah yang telah disampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dari tausiah yang telah disampaikan. Dan kesimpulan dari tausiah yang disampaikan adalah kita perlu memaksimalkan diri dalam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan jalan keluar dalam menghadapi setiap permasalahan kehidupan dengan cara mentadaburinya, mempelajarinya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Selanjutnya adalah pengumuman pemenang Lomba Pondok Ramadan yang akan disampaikan oleh Kak Faik Ubaidillah dan Kak Romdoni Al-Fahad. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Muhammad Faik Ubaidillah dan saya Romdoni Al-Fahad Yansrullah akan mengumumkan pemenang lomba poster atau kaligrafi, lomba video kreatif, dan lomba tartil dalam acara Stetsa Ramadan Camp 2021. Berikut adalah pemenangnya. Lomba poster atau kaligrafi. Juara 1 atas nama Davitri Zahra dari kelas 11 MIPA 2. Juara 2 atas nama Francisca dari kelas 11 MIPA 3. Dan juara 3 atas nama Okta Puspitaloka dari kelas 10 IPS 3. Lomba video kreatif. Juara 1 atas nama Erwan Majid dari kelas 10 MIPA 3. Juara 2 atas nama Kutsi Laili dari kelas 10 Bahasa. Juara 3 atas nama Miko Putra dari kelas 11 IPS 3. Lomba tartil. Juara 1 atas nama Raditya Rahmadani dari kelas 11 MIPA 3. Juara 2 atas nama Marisa Salsabila dari kelas 10 MIPA 3. Dan juara 3 atas nama Radinda Aisyah dari kelas 11 Bahasa. Selamat kepada para pemenang lomba. Sekian dari saya, Romdoni Al-Fahad Yansrullah, dan saya Muhammad Faik Ubaidillah mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Faik dan Kak Romdoni, dan selamat bagi para pemenang lomba. Memasuki acara yang terakhir yaitu doa dan penutup kepada Ustadz Fitro Musbihin Diwanto SPDI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita tundukkan hati, kita niatkan bersama-sama. Semoga Allah senantiasa memberikan ridhonya, khususnya di bulan Ramadan ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal
ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia, memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Sebelum acara kita tutup, saya Rini Dan saya Iqbal mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang kurang berkenan. Akhir kata, mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.